Halo guys. Oke, ini podcast perdana kita. Tema kita itu tentang family relationship. Nah, aku itu nggak sendirian. Aku bersama narasumber. Boleh perkenalan dulu. Halo, aku Karin. Aku mahasiswa semester 4 sebagai Hai. narasumber hari ini. Ya, karena tema kita itu tentang family relationship nih. Aku mau nanya dong, kamu anak berapa sih? Aku di keluarga kebetulan sebagai anak pertama. Aku punya adik dua-duanya cowok. Jadi aku anak cewek satu-satunya. Idi, paling cantik gak sih sama ibu kamu? Of course. Suka nih yang percaya diri kayak gini. Nah, katanya urutan lahir itu ngebentuk banget cara orang tua parenting. Katanya juga anak pertama itu anak percobaan. Ya lagi. Ya kan? Ini karena judul kita versus gitu ya. Kita kayak mau berantem nih anak pertama dan anak bungsu gitu. Oh, Aku mau tahu secara umum orang-orang yang di luar sana tuh pasti anak pertama dan anak bungsu itu beda beda sih karakter. ya karakternya gitu kayak Iya, iya, iya. kita sebutin tiga tiga Oke. tiga kata itu ya. Coba kita dari anak pertama dulu Anak deh. pertama. Wow, ini agak narsis ya. Karena menyebutkan karakter sendiri. Iya. Yang aku rasa sebagai anak pertama tuh aku gengsian banget. Parah. Gengsian banget. Terus dominan. Mandiri, Iya, itu mandiri termasuk. Maksudnya mandiri banyak ya. banyak yang bilang lah gitu kayak Hmm. mandiri, banyak mengandalkan diri sendiri gitu. Oke, anak bungsu, Nah, anak bungsu gimana tuh? manja, bergantung pada orang tua. Dan yang paling terakhir sih ini sudut pandang aku gitu ya. Mandiri sih sebenarnya. Mandiri. Cuman karena mungkin terbiasa dimomong gitu ya sama orang tua jadi kayak ngerasa masih ada orang tua dan kayak ya udahlah masih ada orang tua ini jadi si mandiri itu teh gak ada dan bukan gak ada sih lebih ke kayak nunjukinnya di luar ya menurut aku tapi di rumah tuh ya manja gitu gitu Nah, sih. Tadi kan kita ngebahas kayak 3 kata umum sudut pandang kayak anak pertama dan anak bungsu. ya, Nah, menurut kamu stereotip ini tuh relate atau enggak sih gitu? yang 3 Iya, sifat tadi tadi. kan kita ngejebutinnya umum kan. Ya, Nah, jadi ini tuh relate apa enggak gitu sih? kalau aku relate semua ya. Aku ngerasa aku sadar kalau aku gengsian banget tuh kalau aku udah berada di romantic relationship gitu. Ternyata aku tuh tidak seleluasa itu buat menunjukkan affection, buat menunjukkan cinta gitu. Dan ternyata ke keluarga juga enggak seleluasa itu gitu. Lebih kayak aduh geli gitu. Kayak lebih ke kebanyakan menunjukkannya tuh lewat tindakan gitu. Kayak misalkan beliin beli Sesuatu. sesuatu atau bikin sesuatu kayak gitu. Oke. Aku sih penasaran ya kayak kesiapan kamu karena kan anak pertama tuh pasti bener-bener belum punya adik dan orang tua tuh pasti ke kamu terus. Nah, persiapan kamu mau punya adik kayak gimana sih gitu maksudnya siap atau kayak menerima atau kayak aduh aku mau punya adik gimana ya gitu. Kalau dulu sebenarnya jadi aku waktu pertama kali punya adik itu umur 6 tahun. Kalau dulu karena aku masih kecil jadi aku pengen punya teman karena aku di rumah sendiri gitu. Kayak main sendiri gitu. Kalau misalnya di rumah. Jadi kayak aku pengen punya adik, selalu bilang kayak ke orang tuh kayak pengen punya adik terus pas punya adik tuh seneng gitu. Tapi kayak lama-lama ternyata jadi kakak tuh harus banyak ngalah. Nah, mulailah di situ aku kayak oh ternyata punya iya ternyata punya adik tuh gini ya, ternyata jadi kakak tuh harus banyak ngalah ya gitu. Terus kayak akhirnya ya mencoba menerima lah gitu. Terus ketika punya adik yang kedua, itu tuh sebenarnya kayak aku tuh udah yang nggak mau punya adik lagi gitu loh. Iya. Tapi kayak ya udah mau gimana lagi gitu kan. Dan kayak "Oh, ya udahlah aku waktu itu melihatnya kayak aku belajar aku punya adik yang kedua tuh buat
buat belajar jadi kakak yang lebih baik aja gitu. Meskipun sampai sekarang juga masih belajar gitu karena masih belum menjadi kakak yang baik ternyata. Tadi kan kamu mention harus ngalah nih. Iya. Karena harus ngalah dan kayak kamu pernah nggak sih ngerasa, "Mama kenapa sih, ke adik terus?" Atau kayak ya udah kamu menerima ngalahnya itu gitu? Kalau waktu kecil tuh iya kayak, "Kenapa sih, aku harus ngalah terus?" Gitu, tapi kayak orang tua selalu bilangnya, "Ya kalau punya adik emang harus ngalah," gitu. Mmm. Kayak di rumah kan jadinya nggak sendiri gitu, jadi harus bagi-bagilah semua hal gitu. Tapi akhirnya lama-lama makin gede kayak mulai menerima gitu, kayak, "Oh emang emang peran aku di antara adik-adik aku tuh harus lebih banyak ngalah," gitu. Dan Hmm. kalau sekarang sih sejauh ini sudah menerima ya. Hmm. Nah, terus kan kalau misalnya jadi anak pertama tuh apalagi punya adik gitu ya, banyak yang bilang, "Kamu tuh harus jadi contoh yang bener." Mmm. Nah, kamu pernah gak sih terbebani dengan kata itu gitu? Dan kamu tuh kayak susah banget untuk bersikap, "Aduh harus gimana ya?" Karena dijadiin contoh sama adik-adik kamu. Iya, itu pressure banget sih karena, orang tua bener-bener naruh harapan yang gede, naruh Mmm. ekspektasi yang gede ke aku. Bahkan mereka tuh udah yang kayak, "Oh ya udahlah sama Karin mah percaya aja," gitu, "percaya nanti dia hidupnya, dia yang atur," gitu. Oh, Kan iya. pressure ya Iya iya gitu. iya. Sementara, aku jadinya aku merasa punya beban buat, menjalani hidup aku dengan baik, tapi Mmm. juga, ngebuka jalan buat adik-adik aku gitu, dan itu Mmm. pressure banget sih. Tapi emang relate sih karena aku anak bungsu ya, aku juga ada beberapa ngambil contoh dari kakak-kakak aku gitu. Mmm. Nah, iya bener relate Wah, sih. testimoni banget nih. Karena aku Testimoni nggak ya. pernah ngobrol yang sebegininya sama adik-adik aku Tapi gitu. emang enggak yang kayak kita saling bilang enggak, cuman kayak sejalannya aja jadi Iya, ngikutin contoh-contoh kakak-kakak aku gitu. jadi at least adik-adik tuh nggak akan ngelakuin kesalahan yang sama Iya, gitu. iya iya. Natural aja gitu loh, enggak yang Iya, kayak, "Aduh aku harus kayak kakakku," enggak kayak gitu, enggak dipaksa gitu. iya, karena otomatis jalannya kebuka gitu kan. Mmm. Iya. Nah, soal rumah, ada gak sih aturan di rumah tuh yang, apa ya, bener-bener itu tuh aturan berat atau kayak, ini deh, strict parent gak sih? Nah. Ah, seru nih. Kebetulan aku orang tua aku sangat-sangat tidak strict parent. Wih. Mereka tuh benar-benar ngebebasin anak-anaknya untuk melakukan apapun selama Mmm. itu nggak ngerugiin mereka, selama nggak ngerugiin siapapun gitu. Dan, selama itu, ya bikin mereka seneng gitu. Hmm. Termasuk aku tuh dari dulu nggak pernah yang bener-bener diarahin gitu loh, kayak, Mmm. misal waktu masuk SMA, kayak, "Aku mau masuk IPA, IPS atau bahasa, ya terserah." Terus kayak, bahkan kuliah pun kadang mereka tuh suka lupa kayak, "Aku tuh jurusan apa sih sebenarnya?" Karena aku yang ngurus sendiri. Kayak kayak, "Kalian tuh jurusan apa sih?" "Komunikasi." "Eh, komputer." "Komunikasi." Gitu. Karena emang, eee, semua apa ya, iya sih hampir semua kayak Mmm. yang aku lakuin tuh ya, aku atur sendiri dan mereka tuh bener-bener kayak percaya, "Oh ya udah, eee, kayak aku tuh tahu aku maunya apa dan aku tahu aku harus jalan kemana." Padahal sebenarnya aku juga tetap bingung gitu, kayak aku nyari jalan sendiri gitu. Bahkan aku tuh gap year ya 2 tahun, Mmm. dan aku merasa gap year itu juga salah satu, hal yang aku sempat mikir, kayaknya kalau aku punya kakak aku nggak akan gap year deh, apalagi sampai 2 tahun gitu. Mmm. Karena, bener-bener ngeraba-raba semuanya sendiri apalagi masalah kuliah gitu, karena orang tua aku juga kan nggak kuliah, Iya iya jadi iya. bener-bener nyoba sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat dari enggak strict parent itu, apa ya yang bikin percaya orang tua gitu? Kan kalau misalnya kayak misalnya mau main harus bilang terus-terusan kah misalnya kayak izin atau kayak apa sih yang bikin percayanya gitu? Kalau aku ini sebenarnya pernah jadi bahasan aku sama orang tua aku dulu. Mmm. Jadi, dulu tuh aku ngeliat teman-teman aku tuh kayak pada punya aturan pasti gitu, kayak misalkan Mmm. jam segini harus udah pulang gitu, Mhm. atau gak boleh main terlalu jauh, gak boleh main ke sini, gak boleh main sama ini, kayak gitu. Terus, aku tuh ngeliat orang tua aku tuh nggak pernah kayak gitu. Mmm. Terus aku, pernah satu momen aku nanya ke mereka kayak sebenarnya waktu itu tuh aku kesel gitu loh, kayak, kok kayak gak diperhatiin gitu. Terus aku nanya, "Kenapa sih aku ngelihat teman-teman aku, mereka tuh pada, punya aturan, mereka dikasih aturan kayak gak boleh pulang jam segini, pokoknya, diperhatiin. Kok aku kayak nggak diperhatiin, nggak punya aturan apa-apa?" Terus, orang tua aku bilang kayak,
Ya karena kita percaya sama kamu, kayak kita percaya kalau kamu nggak akan macem-macem, kita percaya kalau kamu nggak akan apa ya, kalaupun dikasih aturan ya nggak akan ngelanggar itu. Jadi kayak kita nggak khawatir, makanya nggak pernah ngasih aturan apa-apa gitu. Jadi sebenarnya lebih ke karena merekanya percaya aja sih. Dan kebetulan dari kecil juga aku nggak pernah yang macam-macam gimana-gimana banget, nakalnya juga nakal sewajarnya aja, Oh, dan mereka mewajarkan gitu karena masih kecil gitu. Itu sih. hebat sih, gila ya, keren banget ya, maksudnya jarang banget, jarang ada orang tua yang kayak percaya aja gitu sama anaknya dengan, lingkungannya atau kayak gimana pertemanannya gitu, kayak jarang aja gitu. Karena kan aku juga strict parent. Ya. Kalau strict parent ya susah sih, gitu. Dan masalah main, orang tua aku tuh nggak suka kalau mereka ngelihat aku di rumah terus. Kayak misal nih Mmm, libur, mhm, terus libur tuh aku bener-bener nggak ada agenda main. iya. Mereka tuh bakal yang kayak, "Lu di rumah mulu, bosan liatnya, main sana," gitu. Sana-sana main. Kayak, kan kadang pengen istirahat gitu ya, Hmm, pengen diem doang gitu. Terus kayak mereka tuh selalu nyuruh aku untuk mencoba hal-hal baru atau kayak mainnya tuh agak jauh gitu. ke Kayak Garut, Korea. ya itu, nah orang tua aku sangat mendukung aku untuk tinggal di luar negeri. Kan susah ya Nah, mencapainya tuh iya susah iya gitu. iya. Jadi kayak kita jadikan acuan aja sebagai cita-cita lah ya. Amin. Amin. Nah, karena si strict parent ini nggak relate nih, Mhm. ada nggak sih kayak sebagai anak pertama tuh punya tanggung jawab yang lebih besar gitu, tapi nggak ada diminta secara langsung gitu, ada nggak? Sebenarnya yang itu tadi, yang kayak, eee, masalah kuliah, masalah bahkan apa ya, tujuan hidup aku gitu. Hmm, Mereka tuh nggak pernah yang minta, nanti aku harus sukses atau aku harus hmm, kayak gimana, enggak, tapi kayak, eee, akunya sadar kalau mereka udah percaya, mhm, jadi ya mau nggak mau aku, akhirnya berusaha untuk kayak, "Oh aku harus melebihi ekspektasi mereka," gitu. Meskipun sebenarnya mmm, mereka juga nggak ekspektasi yang gimana-gimana banget gitu, mmm, apalagi, eee, karena mereka tidak strict parents, jadi mhm, hidup aku ya bener-bener ada di tangan aku gitu. mmm. Tapi iya ya, kalau misalnya ngomongin parenting lagi nih ya, kayak antara strict parent dan, percaya sama anak tuh lebih bagus percaya sama anak sih, karena dia lebih tahu mana yang bagus dan mana yang enggak. Jadi kayak Oke. dia mengekspresikan dirinya luas gitu loh. Iya, jadi tetap tetap bisa mengekspresikan diri tapi tetap dalam jalur yang Iya, benar gitu nah kalau kayak di dikasih jalan. kepercayaan gitu. Tapi pernah nggak ada, apa ya, karena kan anak pertama nih, Hmm. ada gak sih label di diri kamu kayak, aku harus kuat Hmm, gitu? itu ada banget. Aku ngerasa sebagai anak pertama, aku tuh cukup banyak menyaksikan, perkembangan parenting orang tua aku dari yang mereka nggak tahu apa-apa, bener-bener masih coba-coba, sampai Mmm, yang sekarang tuh udah gentle banget gitu, udah cukup keren gentle banget. gitu. Jadi aku dari kecil beberapa kali menyaksikan momen, di mana kayak orang tua aku tuh tidak terlihat kuat, jadi aku yang harus terlihat kuat gitu, Mmm, buat kayak ngeyakinin mereka gitu kalau misalkan ini tuh nggak apa-apa gitu, mmm, itu masih nggak apa-apa untuk nggak kuat dulu gitu, apalagi aku punya adik gitu. Jadi kayak atau enggak kalau misalkan mereka lagi ada, konflik ya, namanya rumah tangga ada konflik gitu ya, kadang aku jadi penengah kayak gitu-gitu. Jadi itu dari kecil, dan yang label jadi kuat tuh ada banget. jadi kamu, lebih ke saksi hidup dan Iya, saksi belajarnya orang tua kamu iya, sendiri? bahkan bahkan sebenarnya mungkin bisa dibilang aku adalah sebagai media belajar mereka. Kalau ngomongin trauma masa kecil sih, ya Banyak. banyak banget ya, dan itu ya kurang lebih hasil dari, proses belajar mereka gitu. Mmm, Tapi satu sisi aku juga bersyukur karena aku jadi bagian, bertumbuhnya mereka gitu. hmm, oke. Nah, karena sebagai saksinya nih, menurut kamu tuh cara orang tua pola asuh mereka tuh, Mhm. setuju gak sih atau ada yang kayak harus kamu lurusin gitu? Atau kayak, ya udah bagus-bagus aja gitu sih parenting orang tua aku itu gitu? Mhm. Kalau aku melihatnya kalau yang sekarang aku setuju-setuju aja, karena gini, kalau aku, di umur yang sekarang ngelihat parenting orang tua aku yang dulu, aku pasti nggak setuju. Karena ya mereka masih belajar gitu. Tapi karena aku menyaksikan proses belajar mereka itu, jadi kayak lama-lama, oh, emang apa-apa tuh nggak bisa yang langsung sempurna gitu, nggak Iya bisa yang iya langsung iya. bagus gitu. Dan
sekarang sejauh ini aku ngelihat parenting orang tua aku udah cukup gentle dan, banyak beberapa hal yang mungkin di masa depan akan aku tiru gitu. Tapi, Mmm, ada beberapa hal juga yang bakal aku hindarin gitu, mhm kayak, mhm. "Oh, aku nggak akan ngelakuin apa yang orang tua aku lakuin di, aspek ini," kayak gitu. Berarti relate nggak sama, kalau anak pertama itu, percobaan orang tua gitu, relate? Relate banget. Nah, ada juga nih orang-orang di luar sana tuh katanya anak pertama itu sering overthinking dan people pleaser, bener gak sih? Itu bener banget lagi. Oh iya bener kah? Gimana Bener gimana banget. gimana boleh jelasin? Kalau sebenarnya kalau overthinking, aku nggak tahu ya penyebab pastinya tuh Mmm, karena apa. Karena, entah mungkin dari dulu terlalu banyak informasi yang masuk di mmm, umur aku yang harusnya aku belum mencana oh itu, iya gitu, iya. kayak gitu. Tapi kalau untuk people pleaser mungkin karena aku ya dari kecil sejak punya adik harus selalu ngalah, jadi kayak kebawa gitu sampai gede akhirnya, eee, aku merasa aku harus ngalah sama semua orang gitu. Mmm, Ya itu nggak boleh sih, jangan jadi people pleaser. iya bener. Tapi sebenarnya mau anak pertama atau anak terakhir, Ih, jadi ya sama aja sih iya, jadi maksudnya. sebenarnya anak pertama dan anak terakhir tuh punya pressure yang gede tapi beda Mhm, beda pressure mhm gitu ya. mhm mhm. Kita mau, apa ya, kayak ada sudut pandang dua-duanya juga kan. Oke, Karena kan versus. versus Nah, si anak pertama ini ya, pernah gak sih nangis diam-diam dan itu tuh karena ngerasa, posisi kalian itu nggak dipahamin gitu? ngomong-ngomong masalah nangis, Nah, aku tuh dari semenjak punya adik, dia dibolehin nangis. Selalu kayak kalau misalkan oh aku my nangis god, kayak, "Jangan nangis, oh udah punya my adik malu," selalu kayak god. gitu. Terus akhirnya kayak, kebawanya tuh jadi, aku selalu nahan nangis. Jadi kayak Mmm, kalau aku pengen nangis tuh selalu ditahan, jadi tidak terregulasi emosinya gitu. mmm, Sampai aku ada di momen mana aku bener-bener gak bisa nangis, kayak buat nangis tuh susah banget. mhm Sampai akhirnya aku sadar kalau itu tuh masalah gitu. mhm. Terus aku mencoba buat, eee apa ya, buat menyelesaikan itu, akhirnya aku mulai bisa menangis, tapi nangisnya tuh, ya itu karena aku gengsi, jadi aku nangisnya sendiri dulu gitu. Mmm, Tapi, akhirnya ada momen di mana, aku nangis keluar banget gitu di mhm depan mhm, orang tua, dan setelah momen itu, mhm, akhirnya aku nggak gengsi nangis depan orang tua mmm, gitu. Tapi sebenarnya sekarang juga masih kebanyakan nangis sendiri sih, karena kayak lebih mikir, ya orang tua nggak perlu tahu lah gitu, mereka udah banyak pikiran, jangan sampai ngelihat aku nangis malah, nambah beban mereka. oh. Kalau kalau anak bungsu nih, ngomongin masalah nangis, gimana tuh? Nah, kalau si anak bungsu sih diam-diam pernah, tapi secara langsung juga pernah gitu, karena kalau diam-diam aku mah lebih ke karena bapakku sendiri, tegas orangnya dan gak suka berisik dari segi anak kecil misalnya ketawa-ketawa, nangis, atau apapun Ya. dia nggak suka dan aku tahu itu, jadi aku nahan nangis. Nah, Karena, gimana inilah ya, people pleaser, sesungguhnya people pleaser people pleaser adalah anak sesungguhnya. bungsu. Jadi kayak gak mau ketahuan dan karena bapakku tegas, takut dimarahin itu, jadi bikin Mhm. aku untuk nangis diam-diam, atau gak pernah sih di posisi, "Kenapa ya, eee, anak bungsu tuh kayak gini?" Pernah sih di posisi itu, cuman nggak tahu pokoknya masalahnya kenapa, tapi pernah ada menanyakan ke diri sendiri, "Kenapa ya anak bungsu kayak gini?" Tapi setelah beberapa tahun berjalan, mulai dewasa, mulai ngerti juga gitu kayak dan dijelaskan juga sama kakak-kakak gitu kayak, "Ya kamu harapan satu-satunya, satu lagi nih," gitu, "pressure-nya pasti gede," gitu Iya, karena, harapan satu-satunya itu iya. gitu. Jadi mention di situnya sih. Baru banget aku sadarin barusan, ternyata label, anak pertama kuat tuh dari situ juga. "Gak boleh nangis," kayak gitu. Sip. "Gak boleh nangis, malu," gitu. Nah, kita lihat, eee, ada gak sih apa luka terbesar yang kita rasain gitu sebagai anak pertama dan Aku bisa bungsu? oke. Aku sekarang udah gak bisa mikirin ke situ karena aku merasa udah berdamai dengan segala Iya, dengan semuanya, semua itu, khususnya dalam peran aku sebagai anak hmm, pertama gitu, aku udah berdamai sama itu, jadi aku ngerasa udah nggak ada luka yang gimana-gimana banget, kecuali mungkin, luka yang emang hasil dari suatu momen gitu, mmm, yang kayak,
spesifik banget gitu. Paling itu doang sih. Sama sih, maksudnya kayak karena mungkin kita udah paham dengan di umur yang sekarang kayak gimana, jadi lebih berdamai aja gitu. Dan luka-luka yang dulu merasa kita itu luka terbesar tuh, menurut aku sekarang dipikirin tuh nggak besar sih Iya, sebenarnya, sebenarnya cuman kayak karena pikiran kitanya masih apa ya, belum cukup dewasa. iya masih belajar juga Masih gitu. belajar juga, dan sekarang udah paham dan belajar dari situ, ya udah kita berdamai gitu loh. Iya, jadi Jadi nggak luka sebesar terbesar itu iya. ternyata. Ini setelah proses tadi parenting dan perasaan anak pertama dan anak bungsu. Nah, kita masuk ke kehidupan kita dari dampak parenting itu. Oke. Kayak dari posisi temen nih. Kita kan pasti bertahap ya, TK, SD, SMP, SMA. Ya. Pasti beda-beda juga temen tuh. Kalau aku ya, dampak dari si parenting orang tua ini tuh, aku bisa lihat, aku bisa punya rasa, ini temen, beneran temen, atau Iya lagi. ya sekedar memanfaatkan doang gitu. Dan itu tuh emang terlihat, dan gimana ya, kita nggak bisa ngomongin secara dari fisik atau enggak, Nggak cuman bisa tiba-tiba ngebuktiin ya langsung nggak bisa tapi kayak ngebuktiin. berasa Iya, aja. tapi kayak berasa aja ini mau manfaatin doang, ini ada butuhnya aja, kayak gitu tuh kelihatan gitu dari dampak si penting tersebut gitu. Nah, kalau Karin gimana? Kalau aku sebenarnya aku tidak tidak begitu melihat rasa, aku juga sama ya kayak kamu, biasanya suka ngerasain langsung gitu Yeah. kayak baru kenal sama orang tapi ngerasa kayaknya nih orang agak gimana. Hmm. Aku selalu percaya kita tuh akan ketemu sama orang-orang yang eh apa ya, level mentalnya tuh setara sama kita, sama kayak kita gitu. Dan sebenarnya mungkin secara nggak langsung orang tua aku juga ngajarin ini, karena kalau misalkan aku cerita ke mereka misal aku nggak nyaman sama satu pertemanan atau sama satu orang gitu, jadinya aku percaya kalau kita tuh akan bareng atau akan ketemu sama orang-orang yang emang cocok sama kita gitu. Nah, setelah pertemanan ini kita masuk ke dunia percintaan ya, dikit sih. Au. Maksudnya tuh aku pengen tahu juga gitu sudut pandang anak pertama dan bungsu. Kemasuk juga nggak sih di percintaan itu kayak sifat dari si anak pertama dan anak bungsu ini gitu? Kalau aku berasa banget sifat gengsian aku tuh kebawa banget di relationship ya, romantic relationship, karena eh ya itu tadi eh aku nggak leluasa untuk menunjukkan affection, menunjukkan rasa cinta apalagi dalam kata-kata, karena aku ngerasa gitu, gitu, Gak butuh, gak butuh. gitu. Aku sadar kalau dari sifat gengsian aku itu tuh pernah beberapa kali menimbulkan kesalahpahaman gitu. Kayak jadi kesannya aku nggak punya perasaan kayak gitu. Padahal aku cuma nggak bisa ngungkapin lewat Yeah. kata-kata aja gitu. Aku lebih ke action ya kalau aku sih gitu. Action. Kayak masakin kayak gitu. Bawain sesuatu. Ya, Kalau anak bungsu sama sih, maksudnya karena bukan masalah kurang kasih sayang atau gimana, tapi kalau gimana ya, menurut aku kalau misalnya kita saling suka tuh ya udah fokus satu aja. Menurut aku nah kayak itu kayak si perhatian tuh ya udah ke kita aja gitu. itulah kelingi itu. Karena si percintaan anak bungsu dan anak pertama ini udah beda. Terus ada juga kan kayak orang-orang pasti ngerasa kayak anak bungsu sama anak pertama itu nggak cocok. Anak Ah, pertama sama anak pertama itu gak gitu. cocok karena keras dan keras. Ya, oke. Jadi kayak aku lebih ke ya terus kalau misalnya dilihat dari si anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak bungsu, Mm. ya kita mau cocok sama siapa? Kalau aku merasa stereotip anak pertama sama anak bungsu tuh cocok. Oh, Karena cocok ya? aku nggak tahu, Heeh. aku nggak pernah eh punya romantic relationship sama anak bungsu, tapi aku ngeliat dari pertemanan bisa ngimbangin satu sama lain Mm-mm. gitu. Terus aku mikirnya, oh berarti kalau dalam hubungan juga anak Kayak pertama gitu. sama anak bungsu tuh bisa ngimbangin gitu. Hmm. Dan kalau anak pertama sama anak pertama, meskipun aku belum pernah juga, menurut aku akan banyak bentrok sih, karena anak pertama tuh keras kepala ya, gak bisa dibilangin gitu. Menurut aku sih nggak relate ya. Oke. Kayak anak pertama gak tahu sih relate gak ya? Karena emang gak ngerasain sama anak sama semuanya. Maksudnya gak pernah Ya. ngerasain anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat.
Kalau aku melihatnya dari pertemanan sih, percintaan tuh akan mirip-mirip sama hubungan pertemanan gitu. Cara Oh. nanggepinnya, cara cocoknya gitu. Mmm. Aku ngelihatnya kayak gitu. Makanya aku, merasa kayaknya aku sama anak bungsu cocok deh, meskipun aku belum pernah Mmm. gitu. Nah, guys, jadi gitu sih maksudnya ternyata jadi anak pertama ataupun anak, bungsu itu bukan soal siapa paling enak atau siapa paling nggak enak. Karena ya balik lagi ke kita ya, tapi lebih balik lagi ke pola asuh orang Orang tua tua. iya, Jadi kayak siapa yang ngebentuk kita ya kita bakal kayak gitu. Jadi si versus itu nggak ada, nggak ada ya siapa si paling enak, si paling nggak enak itu dan menurut aku apapun kita, perannya gitu ya di mhm. keluarga, ya pasti ada enak dan gak enaknya gitu. Iya iya iya. Bet beda-beda aja. Iya beda karakter manusia apalagi iya manusia gitu ya, banyak. Iya, Enggak satu, beda-beda. enggak 2, enggak 3 gitu, enggak soal anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Egoisnya pasti ada dan semuanya ada gitu. Dan namanya juga manusia nggak sempurna ya teman-teman, tapi kan kita bisa ngebentuk dan belajar dari situ. Gitu sih episode pertama ini bersama sudut pandang anak Anak pertama pertama. Oke guys, sampai di sini aja. See you.